semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali teman-teman semuanya atas kesediaannya untuk hadir dalam sharing session hari ini. Jadi kita ada 4 kali sharing session ya Us ya, karena ada 4 CGP gitu sehingga harus dibagi-bagi. Bismillah. Hari ini Us kita nanti akan diskusi. Jadi mungkin nanti ada beberapa materi yang saya dapatkan kemarin dari pendidikan guru penggerak. Nah nanti kita kulik ya, kira-kira di SDITLHI di sekolah kita ini apakah sudah dilaksanakan atau mungkin ada hal-hal baru, ada ilmu-ilmu baru yang mungkin perlu kita implementasikan bersama. Oke. Nah jadi kita nanti akan berbicara tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu teman-teman udah pernah dengar belum sebelumnya? Sebelum ini, sebelum masuk ke ruangan ini? Belum. Ya, jadi nanti kita akan belajar budaya positif. Kalau di sini kira-kira pengertiannya adalah perwujudan nilai dan keyakinan yang tercermin dalam pembiasaan dan karakter anak-anak. Begitu. Oke, nah ada beberapa konsep inti dari budaya positif itu. Di antaranya yang pertama adalah terkait perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Nah ini pasti sudah sering ya. Kita sudah sering membahas sejak cukup lama ya usia kita sudah mencoba untuk mengimplementasikan disiplin positif di sekolah. Kemudian terkait motivasi perilaku manusia, itu apa aja. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, kita jawab bareng-bareng dulu ya teman-teman ya. Menurut teman-teman dari yang pertama, menurut teman-teman guru itu bisa mengontrol murid apa enggak? Bisa. Oke, semua sepakat? Sepakat. Apakah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Belum tentu efektif. Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Apakah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Bisa jadi. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke. Sekarang apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak. Yang sepakat tidak di poin terakhir, yang lainnya bisa iya, bisa tidak ya. Oke, kita cek nanti bersama-sama ya Gus ya. Nah, gini Us, coba sekarang teman-teman berpasangan, yang bertiga berarti boleh bertiga. Oke. Yang bertiga berarti salah satu nanti jadi orang yang akan dipaksa. Oh baik. Siapa yang akan dipaksa? Dipaksa apa Us? Dipaksa untuk membuka tangannya. Dipaksa untuk membuka tangannya. Siapa di sini? Lisa dia. Lisa akan dipaksa untuk membuka tangannya ya usia oleh Usdian dan Siti ya. Di sini. Oke. Kalau saya cara dibuka tangannya dikasih uang terus Terus asli yang akan dipengaruhi ya usia, dipengaruhi biar bisa buka tangannya. Tapi teman-teman, Lisa dan asli, teman-teman harus berusaha sekuat tenaga jangan sampai mau dibuka tangannya. Oke? Satu tadi ini mempengaruhi ya satu. Iya, silakan mempengaruhi. Dengan apapun. Enggak harus dengan fisik, dengan kata-kata itu justru lebih baik. 1 menit aja ya. Silakan. Mbak Lisa, kenapa? Open ya. Healing yuk. Healing. Kamu mau kemana? Jadi rajin ya. Iya ya, nggak mau takdir. Oke siap. Pindah sekolah ya. Aku udah sama lihat dulu. Motor, tiket. Nggak mau. Nanti. Saya mau ngasih sesuatu loh. Mau nggak? Kok jadi banget? Belum. Oke, udah. Aku nggak minta apa-apa kok ada di sini. Saya maunya apa? Aku cuma mau. Aku nggak mau pindah sekolah. Ayo, Jadi kerja di jurusan. Oke,
membuka diri. Kalau Enggak iya tapi kamu tidak membuka diri. Berarti itu sebenarnya coba nulis kemarin 70 kali tapi aku itu kepentingan Oke, kalau itu kita salaman deh. Mau pulang nggak? Ayo. Ada yang berhasil? Belum berhasil. Nggak berhasil. Oke. Kita imajikan Lisa dan Ustazah Asli ini adalah anak-anak kita, murid-murid di kelas. Jadi menurut teman-teman sebagai guru ini bisa kontrol murid ini enggak? Mungkin bisa ya Ustaz. Kalau dalam kasus ini tadi, ternyata bisa. tidak bisa. Kalau yang di kasus ini tadi, Tidak bisa. kalau di kelas sering bisa. Bisa. Tergantung sih teman anaknya. Tadi apakah orang dewasa di sini teman-teman jadi orang dewasa jadi ustazah ya bisa memiliki hak untuk maksa? Memiliki hak memaksa? Ya, hak untuk kebaikan mungkin ya Ustaz. Memaksa atau bukan? Enggak. Tadi kalau yang tadi karena tadi nggak dikasih tahu ya kalau ini adalah anak ini adalah guru gitu. Nah, kalau misalnya Ustazah Lisa dan Ustazah Asmi adalah anak, apakah teman-teman sebagai seorang guru akan merasa punya power dan punya hak untuk memaksa mereka? Kadang merasa punya power. Tergantung case-nya juga. Nah, jadi Us, tadi yang percobaan sederhana yang kita lakukan tadi itu sebenarnya adalah kita akan merubah paradigma kita tentang stimulus respon dan teori konten. Dari stimulus respon menuju teori konten. Nah, jadi bagaimana itu? Kalau menurut teori stimulus respon, kebutuhan kita itu sama, semua anak sama. Tapi dalam kenyataannya, kebutuhan anak-anak berbeda. Mengubah orang agar berpandangan sama. Tapi kita bagaimana bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau di kelas teman-teman sudah ke yang sini atau yang ini? Yang A atau B? Mengubah orang, mengubah anak berarti agar berpandangan sama atau memahami pandangan anak? Mencoba memahami pandangan anak ya. Bisa mengontrol orang lain kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, saya tuh sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Karena sebenarnya kalau dari tadi percobaan yang tadi ya, Ustazah Lisa dan Ustazah Asmi itu hanya mereka berdua sendirilah. Hanya mereka yang memutuskan untuk mau membuka tangannya atau tidak. Nah, kalau di sini stimulus respon tuh mikirnya menang kalah. Jadi itu jadinya aku yang menang, mereka kalah. Nah, kalau yang di sini teori kontrol itu berpikirnya menang-menang. Jadi nyarinya ya win-win solution. Nah, kita lanjutkan. Disiplin positif kita sudah sering sekali ya membahas dan kita juga sudah berupaya untuk melakukan atau mengimplementasikan terkait disiplin positif. Nah, jadi beberapa konsep disiplin positif yang pertama adalah disiplin itu sebenarnya adalah self disiplin. Jadi dari diri sendiri sebenarnya. Kemudian disiplin itu sebenarnya adalah mengontrol diri. Disiplin itu motivasi intrinsik. Disiplin itu bertanggung jawab. Nah, kalau dari kita melihat sebenarnya nggak usah anak-anak ya melihat diri kita sendiri itu terkadang disiplin kita itu mungkin belum keempat ini, belum self disiplin, bukan upaya untuk mengontrol diri dan tidak dari motivasi intrinsik mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang namanya disiplin positif itu harusnya sumber dan muaranya seperti ini. Oke, sekarang jadi disiplin positif itu dia menunjukkan
nilai kebajikan universal. Itu seperti nilai-nilai yang jadi apa ya usia, jadi pedoman dalam hidup seseorang. Nah, kalau tadi disiplin ada self disiplin, kemudian kontrol diri, motivasi intrinsik. Nah, kita melakukan kedisiplinan itu tuh banyak motivasinya juga. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama menghindari hukuman. Yang kedua mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Menjadi yang diinginkan itu maksudnya menjadi sosok diri kita yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu seperti apa, maka aku akan seperti itu. Nah, kalau dari ketiga ini sudah pernah mengalami semua fasenya? Sudah atau belum? Sudah ya? Sekarang berarti sudah sampai pada fase yang terakhir ya usia? Mantap. Jadi, kalau misalnya mungkin zaman saya sekolah dulu ya, nggak mau terlambat berangkat ke sekolah. Bisa jadi yang jadi motivasi saya adalah menghindari ketidaknyamanan, karena nggak ada hukuman sebenarnya, tapi kan tidak nyaman ya. Apa namanya, dilihat terlambat, semua mata tertuju gitu kan. Sekarang juga ya. Nah, sampai pada level yang paling tinggi, yaitu menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Saya datang ke sekolah tepat waktu ya karena saya menghargai diri saya sendiri. Nah, kalau untuk teman-teman, kalau motivasi mana tujuan dari disiplin positif Iya, yang ketiga ya usia. Jadi itu adalah tujuannya itu yang menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau kita melihat ke anak-anak kita gimana penghargaan, anak-anak pengen penghargaan ya yang paling ini ya. Oh iya, kita nggak ada. Iya. Kita sendiri juga pernah ya. Saya sendiri juga pernah melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Mana itu untuk penghargaan? Oke, sekarang ya. Yang dulu itu. Apa sih? Oke. Oh, masih mengalami masa-masa itu, tapi belum dapat. Oke, jadi kita akan mencoba mengupas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau di sekolah kita alhamdulillah udah nggak ada hukuman fisik ya usia. Nggak ada tuh wali kelas. Oh, wali kelas. Bahwa tidak pernah melakukan hukuman fisik ya. Liling. Nah, konsekuensi di kelas konsekuensi ada. Restitusi. Mungkin ini vocabulary baru. Restitusi. Tapi saya yakin kalau saya melihat teman-teman dan saya sendiri ketika menjadi wali kelas itu kita sudah melakukan restitusi. Jadi misalnya nih ada seseorang yang terlambat ya, kemudian sudah terlambat sampai di kelas ternyata dia nabrak vasnya pecah gitu ya. Hukumannya apa kira-kira? Hukuman bagi si anak ini. Kalau kita bicara tentang hukuman, berdiri, ya bisa fisik, bisa verbal, dicaci lagi. Belum pernah dengar ya. Jadi apa tadi? Berdiri di depan kelas misalnya. Karena hukuman itu kadang nggak logis nggak ada hubungannya. Dia terlambat, bersihin kamar mandi gitu Andi. Dia mecahin kaca, suruh bersihin kamar mandi selama seminggu misalnya. Lari bisa ya? Iya bisa, lari keliling lapangan misalnya ya. Konsekuensi
Kalau yang bentuknya konsekuensi, dia telat, buru-buru mecahin vas. Membersihkan. Iya betul, itu konsekuensi. Membersihkan pecahannya, mengganti boleh nggak? Boleh. Boleh, betul. Nah, kemudian restitusi. Kalau konsekuensi datangnya dari siapa? Dari guru. Kamu sudah melakukan ini, maka kamu harus ini. Kamu harus bertanggung jawab ya, kita ada payung tanggung jawab itu ya. Nah kalau restitusi ini pilihan. Jadi anak sebisa mungkin anak yang diminta untuk menentukan sendiri, berpikir dulu, saya sudah melakukan ini, kira-kira apa yang bisa aku lakukan. Berarti kayak memberikan kesempatan. Iya betul, memberikan kesempatan, dan kira-kira besok di waktu yang akan datang itu biar tidak seperti itu. Kalau dia terlambat terus buru-buru, berarti apa yang bisa dia lakukan? Dia rumuskan sendiri, biar misalnya besok tidak terlambat. Jadi sudah dilakukan ya restitusi ya sebenarnya ya di kelas itu ya. Jadi kalau hukuman itu anak akan belajar menyembunyikan kesalahan biasanya. Kalau sering dihukum, maka biasanya dia akan lebih tidak berani usia mengatakan sebuah kesalahan yang sudah dia lakukan ya, daripada dapat hukuman. Tidak jujur betul, daripada dapat hukuman ya udah dia nggak usah gitu ya, nggak usah bilang. Kalau konsekuensi dia belajar taat aturan. Kalau restitusi dia belajar memecahkan masalah. Jadi restitusi ini jauh lebih jangka panjang ya usia, nggak cuma berhenti di situ saja. Oke, nah kalau tadi teman-teman menyampaikan ya usia, kalau anak-anak SD itu motivasi melakukan sesuatu itu biasanya karena penghargaan, imbalan. Kalau anak kelas bawah sering ada stiker bintang ya, itu worth it banget ya usia. Mereka berlomba-lomba untuk bisa dapat stiker bintang atau cap atau Star of the Week. Nah kalau ini Us, kita mau bicara yang di dalam kelas dulu. Ada stiker bintang, ada cap. Menurut teman-teman itu efektif nggak? Adanya stiker bintang, cap kebaikan itu, cap apa? Apresiasi. Efektif, Bos. Efektif. Efektif untuk beberapa anak. Efektif untuk beberapa anak. Untuk sebagian anak yang lain, I don't care. Oke, berarti belum bisa 100% efektif ya. Ini ada sesuatu yang menarik, saya merasa ini adalah hal baru. Saya belum pernah dapat ilmu ini sebelumnya. Judulnya tuh dihukum oleh penghargaan. Kalau dihukum oleh hukuman kan wajar ya. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan, imbalan itu bisa membuat seseorang merasa dihukum. Bagaimana caranya? Bagaimana mekanismenya? Kok bisa gitu ya? Jadi ini ada seorang ahli yang mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Dua-duanya sama-sama menghancurkan potensi ternyata. Kata Alfikon. Seperti apa kata ahli ini? Nah, jadi ini ada beberapa dibuktikan dengan riset. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau mungkin pernah nggak di awal itu ketika baru aja di launching si stiker bintang atau si cap tadi, itu semuanya sangat antusias. Setelah selang beberapa waktu mereka menurun. Semangatnya menurun. Maka penghargaan ini memang tidak mempan untuk jangka panjang. Kalau hanya sama seperti itu terus tidak akan mempan. Yang kedua adalah penghargaan ternyata tidak efektif. Gagal mendapatkan penghargaan membuat usahanya itu tidak sekeras dulu lagi. Ini orang dewasa pernah mengalami ini ya? Lelah ya? Aku pengen dapat ini ya penghargaan itu ya, tapi ternyata gagal dan besok ketika ada kesempatan lagi, sudah. Jadi tidak gurunya mana? Jadi mungkin ya kalau tadi sih sedang
nyulah itu ya udah lah kemarin nggak dapet gitu. Nah itu tadi ternyata bisa membuat usahanya tuh nggak sekeras dulu lagi penghargaan itu. Nah kemudian penghargaan merusak hubungan Nus. Kalau di tempat kita ada nggak yang merusak hubungan? Ya enggak ya. Jadi kalau dari teori ini ya Nus ya, itu tuh ketika satu orang diumumkan menjadi juara mendapatkan penghargaan, kalau di kelas ada 20 anak, 19 lainnya tuh tersakiti. Yang satu bahagia, 19 yang lainnya tersakiti begitu. Karena itu tadi menciptakan persaingan dan kecemasan. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset terus. Menarik sekali riset di dua kondisi. Dua kondisi itu ada anak SD yang melakukan hal yang sama. Setiap dia benar dikasih permen. Yang satu, kondisi yang satu enggak, ya betul-betul aja. Ternyata dari hasil riset tersebut, setiap mereka di kondisi yang kalau betul bisa jawab dikasih permen, mereka jauh lebih banyak membuat kesalahan dibandingkan kelompok yang tidak diberi perlakuan permen tadi. Nah, dari situ kemudian ahli lagi menyampaikan bahwa ternyata penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Ini juga riset, ada mahasiswa yang dibayar kinerjanya itu berhenti. Terus sebenarnya nggak dibayar. Apa kita sebagai seorang guru? Apa? Beda ya. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini risetnya itu disasar untuk para pekerja seni. Ya, karena mereka butuh ini ya usia kreativitas yang tinggi ya. Ternyata mereka menjadi kurang kreatif ketika mereka dibayar untuk setiap hasil karya seninya. Begitu. Kemudian yang terakhir itu tadi usia hilangnya motivasi dalam diri ya. Karena mungkin gagal mendapatkan penghargaan atau imbalan gitu. Nah, jadi di sekolah kita dengan memang kita tidak menolak anak-anak berkebutuhan khusus ya usia semua diterima begitu, itu kita akan menghadapi siswa dengan banyak ini ya usia karakteristiknya pasti beda-beda. Nah, ada anak yang dalam tanda kutip bermasalah di kelas, mencari perhatian dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman kenapa mereka berulah dalam tanda kutip? Kan ada anak yang smooth, ada ya gitulah, bikin ulah tiap hari nggak selesai pusing ya. Mencari perhatian, betul. Berarti sebenarnya ada kebutuhan yang belum betul, yang belum bisa terpenuhi. Mungkin di rumah belum terpenuhi sehingga mencarinya di sekolah gitu. Nah, kalau sekolah nggak bisa jadi mencarinya di tempat lain ya usia kayak itu anak-anak yang kalau dulu ada istilah BLAS ya usia BLAS BLAST. Saya kok jadi lupa singkatannya. Itu intinya anak-anak jalanan yang dia di rumah nggak dapat kebutuhannya, di sekolah tidak dapat, akhirnya yang bisa menerima dia ya komunitas-komunitas yang di jalanan itu. Iya kayak gitu. Betul. Nah, jadi ini nggak cuma anak, seluruh manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Insya Allah semua sudah oke ya usia. Anak-anak sebenarnya juga semua sudah baik, merasa aman. Itu juga salah satu bertahan hidup. Kita aman ya, alhamdulillah ya, di kondisi lingkungan yang aman begitu. Kemudian perasaan diterima. Nah ini yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan kalau ini ya. Ini yang kayaknya cuma yang pertama nih usia fisik. Katanya yang awal merasa aman pun sebenarnya adalah psikologis ya. Perasaan diterima, terhubung dengan orang lain, diterima oleh kelompoknya. Anak-anak kita bisa jadi yang mereka tadi kita sebut berulah tadi mungkin tidak diterima oleh kelompoknya, itu bisa jadi tidak diterima oleh keluarganya,
tidak diterima oleh teman-temannya, bisa jadi seperti itu. Nah, terus kebutuhan kebebasan, membuat pilihan. Makanya kita di sekolah itu semakin ini ya, semakin banyak bisa memberikan ruang anak-anak untuk bisa memilih, sehingga gurunya itu tidak kemudian mendikte untuk melakukan ini dan ini, tapi bisa diberikan kebebasan. Sebagai contoh kayak di sekolah kita, proyeknya sudah dibebaskan, mau pilih seperti apa itu kita disesuaikan dengan minat passion dari anak-anak. Oke, kemudian ada kebutuhan kesenangan, pembelajaran yang menyenangkan. Bagi sebagian orang mungkin pembelajarannya Ibu A itu sangat menyenangkan, tapi bagi anak-anak yang lain mungkin ada yang menganggap Ibu A ini nggak menyenangkan ketika ngajar, sehingga dia ya udah berarti dia keluar kelas, mungkin mengganggu temannya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga kebutuhan penguasaan atau power, merasa kompeten, diakui. Pernah nggak anak-anak yang tadi kita sebut suka usil tadi, ketika kita itu meng-up lagi kemampuannya, itu kemudian disampaikan ke teman-temannya, diapresiasi, dia itu jadi kayak merasa diterima, berbunga-bunga, kemudian melakukan kebaikan. Iya ya, Us ya. Oke. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara tentang kebutuhan, nah sekarang kita akan bicara, ini suatu hal yang baru bagi saya, namanya keyakinan kelas. Udah pernah dengar belum sebelumnya keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas? Itu kalau di sini disebutkan kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang disepakati bersama. Dia itu lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Nah, keyakinan kelas itu ternyata tidak sama dengan peraturan kelas. Jadi kalau di kelas ada peraturan, yang bikin siapa, Bareng-bareng ya, guru dan anak-anak. Nah, kita mau mencoba membandingkan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini memang bersifat abstrak, pernyataannya positif dan semua warga kelas berkontribusi untuk membuatnya. Contohnya, berjalan di kelas, menghormati orang lain. Kami meyakini bahwa penting untuk saling peduli. Jadi dia itu pernyataan-pernyataan positif seperti nilai-nilai, tapi yang membuat itu bukan guru, itu adalah kesepakatan kelas. Jadi anak-anak ditanya satu-satu, kemudian apa yang kamu inginkan untuk kelas kita biar lebih baik. Nah, bedanya dengan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas itu abstrak, kalau peraturan kelas itu rinci dan konkret. Kemudian murid tuh mungkin kalau di tempat kita karena bikinnya juga bareng-bareng ya, usia membuatnya bersama-sama. Mungkin yang poin selanjutnya ini tidak sesuai. Murid tidak tahu makna peraturan karena tidak terlibat dalam penyusunan. Karena kalau di sekolah kita sudah terlibat dalam penyusunannya. Mungkin di luar sana itu banyak yang memang peraturannya itu sudah tertulis. Jadi anak-anak tuh ya nggak tahu latar belakangnya, tujuannya apa, maknanya apa. Ya udah itu pokoknya harus mematuhi. Nah, contohnya dilarang berlari di kelas, dilarang mengganggu, tidak mengambil yang bukan miliknya. Ini kalau anak-anak SD, terutama mungkin kelas bawah atau kelas atas juga ya, semakin dilarang itu justru semakin semangat gitu ya. Nah, kalau di kelas gimana teman-teman? Kalau bahasa-bahasa peraturan yang ada di kelas? Kelas 2 kan di setiap awal semester itu kita ngajak anak-anak gimana sih caranya biar kelas kita bahagia, kayak gitu. Kemudian anak-anak mencoba untuk kita kasih kesempatan untuk menggambar dan menuliskannya. Mungkin kita itu punya 26 versi anak-anak gimana buat kelas yang lebih. Jadi ada yang
saling menyayangi, saling berbagi. Jadi dari situ terus baru kita bikin, berarti kalau kita mau bahagia kita harus gimana nih, terus nanti dari itu kita kelompokkan nih, oh ini berarti yang kategori sayang teman, ini yang kategori kelasnya rapi. Oh ya, berarti ini ya di kelompok-kelompokkan dan kemudian menjadi sebuah kalimatnya apa? Class rules ya. Class rules. Kalau kalimatnya positif atau larangan, pernyataan positif. Nah itu sebenarnya berarti class rules di kelasnya Ustazah Dian itu adalah keyakinan kelas. Luar biasa. Bukan bersama-sama. Kalau campuran Gimana campurannya? biasanya itu kan kalau di peraturan kelas itu kan tidak hanya tulisannya dilarang berdiri, tapi kan juga mendengarkan yang orang lain itu kan berarti kan positif ya. Angkat tangan ketika akan berbicara, intinya kan jangan menyela pembicaraan gitu kan. Ini maksudnya ke mana? Di situ juga ada dilarang ini atau tidak boleh membantu teman, itu juga ada. Ya, berarti kalau sebenarnya kalau dia sifatnya itu rinci dan konkret terus, sebenarnya dia masuk peraturan. Tapi kita kembali lagi bahwa penyusunan peraturan di sekolah kita itu kan sudah sama dengan keyakinan kelas ya. Jadi sudah melibatkan seluruh siswa dan itu adalah kesepahaman bersama, bukan dari guru. Maka kalau itu, tapi kalau misalnya alangkah baiknya sudah diwujudkan dalam kalimat positif, itu kita bisa disebut keyakinan kelas. Iya bahasanya. Terus berarti untuk keyakinan kelas atau peraturan kelas itu namanya kita sedang dari kelas itu dua-duanya nggak masalah atau kalau ada yang lebih baik di antara dua ini? Sebenarnya yang lebih baik kalau untuk anak-anak ya usia, untuk anak-anak mungkin mereka akan melihat keyakinan kelas itu sesuatu yang abstrak ya usia. Kalau yang disebutkan Ustazah Asmi tadi kan sudah cukup rinci gitu. Meskipun kalimatnya positif. Sebenarnya mungkin bisa kita itu pakai kalimat yang lebih rinci karena anak-anak biar lebih paham gitu. Kemudian tapi tetap menggunakan kalimat positif. Jadi sebaiknya memang pakai keyakinan kelas. Gitu sebenarnya. Karena peraturan kelas itu cenderungnya meskipun nggak selalu ya, cenderungnya memang berisi larangan-larangan. Dan anak-anak tidak terlibat. Nah kalau di sekolah kita kan di setiap kelas selalu terlibat dalam pembuatannya. Nah setelah keyakinan kelas, tadi kita sudah ngintip sedikit bab restitusi ya. Kita ada keyakinan kelas, ada hukuman, ada penghargaan. Nah sekarang kita akan merefleksikan diri kita. Kalau tadi kan ketika kita refleksi ya, di kelas itu sudah mungkin belum 100%, tapi sudah mayoritas guru-guru di SITLH itu sudah menggunakan restitusi, teknik restitusi. Nah sekarang kita akan merefleksikan diri kita masing-masing. Ini adalah posisi kontrol seorang guru. Apakah kita itu adalah seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira kalau dari kalimatnya ini, kalimat redaksinya ini yang paling bagus yang mana Mas? Teman? Pemantau juga. Teman. Oke. Nah, ada kita satu-satu dulu ya usia. Penghukum US. Dia guru yang tipe penghukum ini dia menggunakan posisi kontrol penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, nada suara tinggi, mata melotot. Masih ada nggak zaman sekarang ya? Gitu. Suara udah enggak? Suara gesturnya gitu ya. Kita masuk kemana itu? Nah kita satu-satu ya guys ya. Jangan polisi. Ramas. Tapi
ini suaranya tinggi, Us. Oh, Berarti bukan suaranya bukan pembukaan. Nah, dia tuh fisik herbal. Fisik ya berarti ya tadi telat, kamu telat. Ambil ujung-ujung pula gitu ya. Lari keliling lapangan 10 kali gitu ya. Tempat kata. Nah, kemudian kira-kira efeknya ke murid gimana? Murid itu dendam, Us. Kalau dia itu anaknya nggak berontak, dia dendam. Kalau dia anaknya dia menerima, ya udahlah menerima tapi dendam. Tapi kalau nggak terima, agresif. Pernah lihat ada anak-anak SMA yang sama gurunya? Oh iya, lagi viral. Lagi viral di TikTok ya. SMK ya? SMK apa sama ya? Ngapain? Aslinya Iya, dia malah jadi penghukum baru. Nah yang kedua nih, jangan-jangan nih para ustadzah ini membuat merasa bersalah, Us. Nadanya memelas, Us, agar orang lain merasa bersalah. Nah gitu ya, misalnya rasa memelas. kalau kamu kayak gitu coba perasaan sih. Nah, betul sekali contohnya. Astaga, sedih sekali. Kayaknya itu aku rasain hari ini semua. Nah, di sini Us, muridnya merasa bersalah. Dapat nih, semakin merasa bersalah, semakin puas. Ya, ulang lagi ya dong. Tapi si anak ini Us, dia merasa gagal. Dan yang gawat, bisa jadi dia menahan perasaannya. Jadi tertahan perasaannya. Mau nangis gak bisa nangis. Biasa-biasa. Sepertinya baik-baik saja, tapi ada efek jangka panjangnya karena dia tidak bisa keluar emosinya. Nah ini teman. Kalau tadi yang menyampaikan mungkin teman yang paling baik di antara kelima posisi kontrol tadi ya. Saya nggak bilang yes ya. Yes atau no, nanti teman-teman yang menyimpulkan. Nah teman ini dia mengontrolnya melalui persuasi. Persuasi apa itu bahasa Indonesia? Kalau hari ini kamu ini loh, ya sekarang kita ini yuk. Nah, nada suaranya ramah. Ada efek negatifnya, ada efek positifnya. Efek positifnya akrab, si murid ini merasa jadi temannya guru, merasa dilindungi juga, tapi dia akan sangat tergantung Kalau pada di ini dia nggak ada effort. betul sekali ya. betul. Nggak diajar. Ada anak-anak yang kalau kita kan satu kelas 2 guru, ada nggak Us anak-anak yang dia itu lebih patuh dengan salah satu guru saja. Nah, bisa jadi ada. Mungkin dia merasa tergantung pada guru tersebut. Begitu. Oke, lanjut. Ini posisi selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini berarti memantau, mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru itu nggak menunjukkan emosi berlebihan ketika anaknya melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada anak datang terlambat, misalnya tadi ya, atau melakukan kesalahan, dibawanya kemana? Dibawanya itu ke peraturan yang berlaku. Kemudian konsekuensinya apa? Nah, muridnya gimana? Jadi memahami konsekuensi. Dia nggak condong pada salah satu guru, karena guru kalau semua guru menjadi pemantau, ya akan sama saja antara guru A, B, dan C sama karena peraturannya seperti ini. Kalau aku melanggar, berarti aku harus melakukan konsekuensi seperti ini. Begitu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini membimbing murid untuk bertanggung jawab mencari solusi atas masalahnya. Kalau tadi kita ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, berarti seorang manajer ini itu dia akan berusaha menggunakan restitusi. Biar si anak tadi itu tidak hanya sekedar melakukan konsekuensi dari kita, tapi bagaimana mereka itu bisa berpikir, mencari solusi. Jadi besok lagi biar tidak seperti itu apa, mereka sendiri, murid
merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, yang mana Us kira-kira? Seharusnya manajer ya. Seharusnya manajer. Dalam kesehariannya bisa jadi Us kita tidak selalu ada di posisi manajer. Bisa jadi kita di posisi pemantau, atau mungkin ada kalanya juga kita di posisi teman. Nah, yang paling banyak dilakukan di kelas yang mana kira-kira? Belum nanti deh, kewajiban itu pasti tapi Apa? Yang sebelumnya itu membuat merasa bersalah. Komunal, beberapa Tergantung anak itu. Iya. Oh, tergantung anaknya. Kayaknya perlakuannya nggak bisa sama. Iya, iya. Karena setiap ada itu berbeda, berarti kan perlakuan kita juga bisa itu kalau untuk masalah karena masalah setiap ada yang berbeda. Kadang kalau dihukum udah nggak Mempan. ya kita memelas. Nanti habis itu nggak mempan lagi. Ya wis lah. Titik kelas asing. Kalau diminta untuk berpikir mencari solusi tidak pernah bagus. Karena serius biasanya kayak gitu. Maunya gimana? Baiknya gimana? Baiknya gimana? Nanti kalau depannya kalau misalnya terjadi lagi seperti ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Gimana dari kamu? Ya, Iya, iya. ngasih pilihan ke anak itu berarti masuk ke mana? Misalnya dia bertindak tuh kita harus begitu. Memberikan pilihan itu pilihannya dari kita. Kalau pilihannya dari kita itu sebenarnya pada pemberian konsekuensi. Jadi belum pada dia membuat sendiri Mus. Atau kalau ditawarkan sekarang mau apa? Itu baru ngasih. Iya. Mau gimana? Nanti kalau dia sudah mengeluarkan maunya gimana, apakah kita terus Maunya gimana? Apa yang mendasari kamu melakukan itu? Nah, tentang tahapan-tahapan restitusi nanti kita akan bahas diskusi. Ada tahapan-tahapannya, ya. Sudah tidak sabar ya. Nah, ini dia. Sudah pengen action ya. Nah, ini Us, kalau tadi kita baru bahas sekilas tentang restitusi. Nah, kita ada tahapan, 3 tahapan. Kita sebut segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah sedikit menyinggung terkait keyakinan kelas ya. Jadi kalau saya sering melihat teman-teman di usia ketika menghadapi anak-anak yang sedang punya masalah, saya merasa teman-teman di kelas berapapun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah berusaha untuk menggunakan segitiga restitusi. Meskipun mungkin kita tuh nggak tahu kalau itu tuh adalah fase atau step menstabilkan identitas. Itu step apa? Tapi mirip yang sudah kita lakukan bersama, alhamdulillah itu sangat sinkron dengan apa yang disampaikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya itu mengubah identitas anak dari gagal karena merasa karena melakukan kesalahan jadi sukses. Nanti di belakang ada redaksionalnya. Biasanya kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh seorang guru kepada murid itu apa? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau saya sendiri ketika sebelum mengenal ini, itu kadang biasanya yang saya lakukan pertama itu adalah validasi emosi ya. Gimana perasaannya? Nanti biasanya anak itu akan menyampaikan, aku sebel karena bla 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 bla. Nah, di sini ternyata kalau di segitiga restitusi, stabilkan dulu identitasnya. Gimana caranya? Oke, sebentar lagi ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau di sini bukan emosinya divalidasi, tapi tindakannya. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu kita menghubungkan perilaku yang tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya apa belum? Kalau belum, terus gimana? Kayak gitu. Jadi mereka biar berpikir kira-kira apa yang akan dilakukan. Nah, ini
Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa disampaikan kepada murid, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan seperti itu. Juga pernah kok misalnya misalnya fisik dia mencubit temannya, divalidasi, distabilkan dulu identitasnya sebelum nanti ke validasi tindakannya. Pernah belum Gus pakai kata-kata kira-kira seperti ini meskipun redaksinya beda? Pernah ya? Oke. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Kamu boleh kok merasa sedih. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu bukan berarti membenarkan tindakan yang salah. Seseorang yang mengambil barang temannya, seseorang yang menendang temannya karena marah, itu nggak boleh kita akui kok. Nggak apa-apa kok nendang temannya, nggak apa-apa kok ngambil barang, nggak. Tapi yang divalidasi adalah tindakannya, karena kita harus percaya bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Nah, contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kan melakukan itu. Misalnya dia nendang temennya, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu menendang dia. Mungkin dia akan menyampaikan, dia yang dorong aku duluan, Gus, misalnya begitu. Oh, berarti tujuanmu menendang dia itu latar belakangnya apa? Berarti kan dia membela diri. Nah, bisa kita sampaikan, iya, melindungi diri sendiri itu penting. Kita punya defense itu bagus. Nah, tapi kemudian lanjutnya nanti bisa dilakukan dengan cara yang lain. Misalnya nanti mungkin anak akan menyampaikan, oh aku harus lapor kepada orang dewasa, supervisor di sekolah, guru, dan lain sebagainya. Atau kalimatnya, kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh sebenarnya di ini, tapi kamu berusaha menahannya. Ini gurunya ikut kan ya? Mancing sebenarnya bisa nih lebih. Tapi kamu menahan, kamu bagus. Besok lagi tidak Berarti ini harus disesuaikan dengan siapa anak yang kita hadapi ya kalimatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Kalau tadi ada anak yang nendang temennya, harus saling menghormati, menyayangi, misalnya gitu. Nanti anak digali. Kira-kira seperti apa yang harusnya kamu lakukan ketika kamu didorong oleh temanmu? Apakah membalasnya atau apa? Nanti biar anak yang akan menjawab ya. Nah, kemudian kalau dia sudah tahu, kita sudah menghubungkan nih tindakan dia yang salah, sudah kita hubungkan sama nilai-nilai yang ada dalam dirinya, nilai-nilai yang ada di kelas ternyata nggak sesuai. Nanti dia diminta untuk introspeksi, kemudian menyampaikan, kamu tuh pengen jadi yang seperti apa, pribadi yang seperti apa. Nah, dari situ kemudian nanti anak-anak akan berpikir, biar aku bisa menjadi seseorang yang aku inginkan tadi ya usia, motivasi perilakunya tadi, pengen jadi orang yang seperti aku inginkan, menghargai diriku sendiri, maka aku akan lakukan ini dan ini. Jadi teman-teman, seperti itu tadi ya tahapan dari segitiga restitusi. Nah, di sini ini adalah contoh video. Ini sebenarnya video tugas, jadi dibuat dalam bentuk skenario ya. Kita buat skenarionya dulu. Contoh bagaimana sih kita melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah bersama anak-anak. Oke, anak-anak semuanya, hari Jumat besok kita akan ada cooking challenge dengan bahan dasar jagung. Nah, gimana, senang gak? Senang ya. Nah, hari ini setelah ini silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dibuat. Silahkan berdiskusi menu apa yang akan kalian masak untuk hari Jumat besok.
Oke? Oke. Popcorn karamel enak, lebih enak Jasuke tahu. Keju itu harus membawa susu sama keju, lebih gampang popcorn. Jasuke popcorn, Jasuke popcorn, Jasuke popcorn, Jasuke popcorn. Mbak Raisa, apa yang dirasakan Raisa sekarang? Kesel Bu, Yauma nggak mau mengikuti kemauanku memasak Jasuke. Oh begitu. Bu Nurul juga pernah loh merasa kesel karena dulu pendapatnya Bu Nurul nggak didengerin sama temennya Bu Nurul. Nah, Mbak Raisa mempertahankan pendapat itu bagus nak, tapi pasti ada cara yang lebih baik yang bisa dilakukan. Harusnya saya lebih sabar dan tidak terpancing emosi Bu. Bagus. Nah, menurut Raisa, dengan menarik jilbab teman itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Menghormati dan menghargai orang lain Bu. Terus, nah menurut Raisa, apa ya yang harus Raisa lakukan sekarang? Saya akan meminta maaf pada Yauma dan berusaha menjadi anak yang lebih sabar Bu. Oke, good job Raisa. Terus kita ke Yauma. Halo Mbak Raisa, tadi Mbak Raisa menarik jilbabnya Yauma ya, karena Yauma tidak setuju masak Jasuke. Nah, perasaannya Raisa apa waktu ngobrol berdua sama Bu Nurul? Tidak merasa dipojokkan dan bisa memperbaiki diri. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Raisa. Ya, jadi teman-teman, dari ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang tadi kita diskusikan bersama, saya sharingkan kepada teman-teman, tentu tidak ada gunanya ketika itu hanya berhenti dalam bentuk materi-materi saja. Oleh karena itu, ini saya akan mencoba menyampaikan implementasi dari budaya positif yang sudah coba saya lakukan di kelas begitu. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan di kelas begitu. Ini ada 2 orang anak yang sedang berselisih waktu itu, kemudian saya mencoba menyelesaikan permasalahan di antara keduanya menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Awalnya salah satu anak ini menolak begitu ya, deny, tapi kemudian kita ajak bicara, kita harus stabilkan dulu identitasnya, kita validasi kesalahannya ya, tindakannya yang salah, kemudian dia bisa menggali dari dalam dirinya. Ternyata ada yang salah yang sudah saya lakukan seperti itu, dan di akhirnya setelah saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, ternyata 2 anak ini bisa mengusulkan sebuah restitusi untuk perbaikan ke depannya begitu. Dan setelah tahapan segitiga restitusi ini, mereka seperti sudah plong ya, tidak ada dendam lagi di antara keduanya begitu. Nah, implementasi budaya positif di kelas yang sudah saya lakukan selanjutnya adalah terkait diskusi pembentukan keyakinan kelas. Sebenarnya di masing-masing kelas ya di sekolah kita kan sudah ada class rules, dan sebenarnya tahapan dalam membuat peraturan kelas di kelas kita semuanya itu memang semuanya melalui diskusi ya. Jadi seluruh warga kelas itu betul-betul turut andil dalam membuat peraturan kelas. Namun memang ada bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini itu lebih pada hal-hal positif yang dijunjung dalam kelas. Jadi harapannya keyakinan-keyakinan kelas tersebut bisa menjadi acuan anak-anak di dalam kelas dalam bertingkah dan bersikap. Apakah teman-teman merasa kalau ketika peraturan kelas itu dibuat dalam kalimat negatif ya, dilarang, tidak boleh, itu terkadang di otak anak-anak justru dilarang berlari di dalam kelas, kayaknya asik deh ya berlari di dalam kelas begitu. Nah, maka keyakinan kelas yang kita buat itu kita mulai dari nilai-nilai
kebajikan dulu, nilai-nilai universal dari peraturan kelas tersebut. Misalnya dilarang berlari di dalam kelas. Biar apa? Oh, biar selamat. Berarti ada nilai-nilai keselamatan yang harus kita junjung di dalam kelas. Harapannya seluruh murid di dalam kelas tersebut betul-betul menjunjung nilai tersebut. Nah, kita tadi juga sudah belajar ya, Ustazah ya, terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, anak-anak kita di kelas, murid-murid di kelas itu tentu juga harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, salah satunya yang bisa saya lakukan di kelas itu adalah dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena dengan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak menikmati, nah itu mereka akan terpenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Sehingga kalau misalnya dalam keseharian kita mungkin pernah menjumpai ya, ada anak-anak yang ketika pembelajaran kok dia tidak semangat, kemudian dia tidak justru membuat mengganggu temannya misalnya. Bisa jadi kita sebagai seorang guru belum memenuhi kebutuhannya begitu, sehingga kita memang harus memenuhi kebutuhan akan kesenangan siswa dalam belajar. Nah, kemudian ini contoh terakhir implementasi yang sudah saya lakukan di kelas adalah refleksi. Saya menyadari betul bahwa refleksi ini efeknya luar biasa bagi saya sebagai guru dan juga bagi anak-anak begitu. Jadi setiap selesai pembelajaran begitu, setiap selesai melakukan kegiatan, biasanya saya dan anak-anak melakukan refleksi. Apa yang tadi sudah dilakukan? Bagaimana perasaannya? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Nah, ternyata refleksi ini membuat anak-anak itu semakin memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu hal yang positif begitu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan, karena sesungguhnya motivasi intrinsik itu adalah yang paling penting ya, karena sudah tidak perlu lagi terpengaruh oleh penghargaan, tidak lagi terpengaruh oleh hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu ya karena mereka ingin menjadi seperti itu, karena ada nilai-nilai yang mereka junjung, karena mereka menghargai diri mereka masing-masing. Ini contoh yang ada di kelas. Mereka menempelkan refleksinya di post-it. Kemudian teman-temannya juga boleh membaca dan boleh juga teman-temannya memberikan saran kalau misalnya ada teman yang lain membutuhkan begitu. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman, implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Dan saya yakin sekali teman-teman pun di kelas beberapa sudah melaksanakan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau? Oh ya. Oke, ada yang mau disampaikan, Us? Ya, terus kita juga harus tahu apakah salah nih, kita harus tahu latar belakang dan semua kan memang beda ya, karakter juga beda-beda. Ya nanti ada yang jadi kan ngerasa kayak ada yang jadi teman tadi, ada yang jadi pemantau, terus ada yang jadi manajer anak itu, apakah salah kayak gitu? Ya, yang jelas Us, kalau yang bagian depan tadi yang penghukum itu kan memang sebisa mungkin memang sudah kita tinggalkan ya. Nah, membuat merasa bersalah itu dalam kenyataannya mungkin masih banyak yang seperti itu, tapi tidak kemudian berhenti di situ. Karena sebaiknya memang kita itu setidaknya ada di posisi 3, 4, dan 5. Menjadi teman kadang-kadang, menjadi pemantau, kemudian menjadi seorang manajer. Oke, terima kasih sekali teman-teman semuanya sudah berbagi hal menarik ya usia dalam implementasinya begitu. Ternyata yang sudah teman-teman bagikan tadi implementasi di sekolah itu sudah hampir semuanya sudah sesuai begitu dengan ilmu baru yang
saya dapatkan di pendidikan bergerak. Terima kasih sekali, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.